Bismillahirrohmanirrohim. Dengan mengagungkan asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita lanjutkan terjemahan Kitab Al-Hikam. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu? Padahal andaikan tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Demikian tampak jelas sifat-sifat Allah di dalam, pada tiap-tiap sesuatu di alam ini, yang semua isi alam ini sebagai bukti kebesaran, kekuasaan, keindahan, kebijaksanaan dan kesempurnaan zat Allah yang tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya, sehingga bila masih ada manusia yang tidak mengenal Allah, tidak melihat Allah, maka benar-benar ia telah silau oleh cahaya yang sangat terang, dan telah terhijab dari surya marifat oleh awan tebal yang berupa alam sekitarnya. Alangkah ajaibnya, sungguh sangat ajaib, bagaimana tampak, wujud di dalam Adam, tidak ada. Atau bagaimana dapat bertahan, sesuatu yang hancur itu, di samping zat yang bersifat qidam. Yakni sesuatu yang hakikat tidak ada bagaimana dapat tampak ada wujudnya. Hakikat Adam, tidak ada, itu gelap, sedangkan wujud itu bagaikan nur terang. Demikian pula batil dan hak. Batil itu harus rusak hancur, sedang hak itulah yang harus tetap kuat bertahan. Tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Siapa yang berusaha akan mengadakan sesuatu dalam suatu masa, selain dari apa yang dijadikan oleh Allah di dalam masa itu. Sungguh amat bodoh seorang yang akan mengadakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Di dalam lain pasal ada keterangan, tiada suatu saat yang berjalan melainkan di situ pasti ada takdir Allah yang dilaksanakan. Firman Allah yang artinya, tiap hari, tiap saat, Dia, Allah, menentukan urusan, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghina, dan sebagainya. Maka sebaiknya seorang hamba menyerah dengan rela hati kepada hukum ketentuan Allah pada tiap waktu, sebab ia harus percaya kepada rahmat dan kebijaksanaan kekuasaan Allah. Menunda amal perbuatan, kebaikan, karena menantikan kesempatan yang lebih baik, sesuatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Kebodohan itu disebabkan oleh 1. Karena ia mengutamakan duniawi. Padahal Allah berfirman, tetapi kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat, itu lebih baik dan kekal selamanya. 2. Penundaan amal itu kepada masa yang ia sendiri tidak mengetahui apakah ia akan mendapatkan kesempatan itu, atau kemungkinan, ia dilanda oleh ajal, mati, yang telah menantikan masanya. 3. Kemungkinan azam, niat dan hasrat itu menjadi lemah dan berubah. Kata pujangga, janganlah menunda sampai besok. Apa yang dapat engkau kerjakan hari ini? Waktu sangat berharga, maka jangan engkau habiskan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Jangan Anda meminta kepada Allah supaya dipindah dari suatu hal kepada yang lain. Sebab sekiranya Allah menghendakinya tentu telah memindahmu, tanpa merubah keadaanmu yang lama. Dalam hikayat, ada seorang solih biasa bekerja dan beribadat, lalu ia berkata, andaikan aku bisa mendapatkan untuk tiap hari 2 potong roti, niscaya aku tidak susah bekerja dan melulu beribadat. Tiba-tiba ia tertuduh dan karenanya ia harus masuk penjara, dan dia tiap hari ia menerima 2 potong roti. Kemudian setelah beberapa lama ia menderita dalam penjara, ia berpikir, bagaimana sampai terjadi demikian ini? Tiba-tiba teringat dalam perasaannya, engkau minta 2 potong roti, dan tidak minta selamat, maka kami, Allah,
memberi permintaanmu. Setelah itu ia minta ampun dan membaca istighfar, maka ketika itu pula pintu penjara terbuka dan dilepas dari penjara. Sebab Allah menjadikan manusia dengan segala hajat kebutuhannya, sehingga tidak usah manusia khawatir atau ragu atau jemu terhadap sesuatu pemberian Allah, meskipun berbentuk penderitaan bala pada lahirnya. Sebab hakikat nikmat besar bagi siapa yang mengetahui hakikat, sebab tidak ada sesuatu yang tidak terbit dari rahmat kurnia dan hikmat Allah Ta'ala. Tiada berkehendak semangat seorang solih yang berjalan menuju kepada Allah untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang gaib, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat. Bukan itu tujuan, dan teruslah berjalan ke depan. Demikian pula tiada tampak baginya keindahan alam, melainkan diperingatkan oleh hakikat, bahwa kami semata-mata sebagai ujian, maka janganlah tertipu hingga menjadi kafir. Abul Hasan At-Tustari berkata, di dalam jalan menuju kepada Allah jangan menoleh kepada yang lain, dan pergunakan selalu zikir kepada Allah, itu sebagai benteng pertahananmu. Sebab segala sesuatu selain Allah akan menghambat perjalananmu. Abul Hasan Ali Asyazili radhiyallahu anhu berkata, jika engkau ingin mendapatkan apa yang telah dicapai oleh para waliullah, maka hendaknya engkau mengabaikan semua manusia, kecuali orang-orang yang menunjukkan kepadamu jalan menuju Allah, dengan isyarat, teori, yang tepat atau perbuatan yang tidak menyalahi kitabullah dan sunatur rasul, dan abaikan dunia, tetapi jangan mengabaikan sebagian untuk mendapat bagian yang lain. Sebaliknya hendaknya engkau menjadi hamba Allah yang diperintah mengabaikan musuhnya. Apabila engkau telah dapat melakukan dua sifat itu, yaitu, mengabaikan manusia dan dunia, maka tetaplah tunduk kepada hukum ajaran Allah, dengan istiqomah dan selalu tunduk, istighfar. Pengertian keterangan ini, supaya engkau benar-benar merasa diri sebagai hamba Allah dalam semua yang engkau kerjakan atau engkau tinggalkan, dan menjaga hati perasaan, jangan sampai merasa seolah-olah di dalam alam ini ada kekuasaan bagi lain Allah. Yakni bersungguh-sungguh dalam menanggapi, memfahami. Tiada daya dan tiada kekuatan sama sekali, kecuali dengan bantuan pertolongan Allah. Maka apabila masih merasa ada kekuatan diri sendiri berarti belum sempurna mengaku diri hamba Allah. Sebaliknya bila telah benar-benar perasaan la haula wala quwata illa billah itu, dan tetap demikian beberapa lama niscaya Allah membukakan untuknya pintu rahasia-rahasia yang tidak pernah mendengar dari manusia seisi alam. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.